sub pembahasan pada kali ini yang pertama, pengertian dan hakikat isu kebijakan pendidikan, dan yang kedua, kekuasaan terhadap isu kebijakan, dan yang ketiga, meta-analisis dan isu kebijakan. 1. Pengertian dan hakikat isu kebijakan pendidikan. Isu adalah sebagai suatu konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan negosiasi dan penyesuaian sektor swasta, kasus, pengadilan sipil atau kriminal, atau dapat menjadi masalah kebijakan publik melalui tindakan legislatif atau perundangan, menurut Hainsworth dan May. Sedangkan menurut Barry Jones dan Cass, isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan dan siap diambil keputusannya. Isu merepresentasikan suatu kesenjangan antara praktik korporat dengan harapan-harapan para stakeholder. Berdasarkan definisi yang telah disebutkan tadi, isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi, yang apabila tidak didatangi secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Jadi, isu-isu kebijakan pendidikan adalah suatu hal yang terjadi dan tersebar di masyarakat mengenai kebijakan pendidikan yang apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah yang serius dalam kebijakan pendidikan. 2. Kekuasaan terhadap isu kebijakan. Pengertian kekuasaan atau power dalam pendidikan ternyata memiliki konotasi yang berbeda dengan pengertian kekuasaan yang kita lihat sehari-hari. Jenis kekuasaan tersebut dapat kita bedakan menjadi kekuasaan yang transformatif dan kekuasaan yang berfungsi sebagai transitif. Kekuasaan dalam pendidikan yang bersifat transformatif adalah yang dalam proses terjadinya hubungan kekuasaan tidak ada bentuk subordinasi antara subjek dengan subjek yang lain. Sedangkan proses kekuasaan sebagai transmitif terjadi proses transmisi yang diinginkan oleh subjek yang memegang kekuasaan terhadap subjek yang terkena kekuasaan itu sendiri. Ada 4 masalah yang berkenaan erat dengan pelaksanaan pendidikan berdasarkan kekuasaan. Yang pertama, domestifikasi dan stupidikasi. Proses domestifikasi atau penjinakan dan stupidikasi atau pembodohan. Dalam pendidikan disebut juga imperialisme, pendidikan dan kekuasaan. Artinya, peserta didik menjadi subjek eksploitasi oleh suatu kekuasaan di luar pendidikan dan menjadikan peserta didik sebagai budak dan alat dari penjajahan mental yang dilakukan oleh para penguasa. Yang kedua, indoktrinasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem pendidikan menjadi sasaran empuk bagi penguasa untuk bisa menancapkan kukunya dalam penemuan kurikulum. Kurikulum dari mulai tanam kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi semuanya berada dalam genggaman pemerintah tanpa ada kebebasan dari lembaga-lembaga pendidikan tersebut untuk menyusun sendiri kurikulumnya melalui kurikulum inilah. Yang ketiga, demokrasi dalam pendidikan. Sistem pendidikan demokrasi tak lebih dari sekedar nama, tanpa menyuguhkan kesempatan-kesempatan bagi perkembangan kebebasan yang merupakan ciri demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari apa yang tengah digaungkan belakang ini terkait wajib belajar. Bahkan dikatakan bahwa pendidikan merupakan hak asasi dari setiap insan. Namun, ternyata masih cukup banyak kalangan yang belum atau mungkin tidak bisa mengenyam pendidikan karena berbagai macam keterbatasan. Yang keempat, integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan capital budaya yang sangat ampuh oleh suatu masyarakat dalam melanjutkan kehidupannya. Masyarakat yang tidak kapital budaya akan sangat rentan kepada disintegrasi pada waktu mengalami krisis. Kita bisa lihat bagaimana negara-negara di Asia Tenggara ketika menghadapi krisis pada tahun 1907. Akibat kurangnya kapital budaya tidak kuat menahan krisis sehingga berakibat keterpurukan yang berlarut seperti di Indonesia. Meta-analisis dan isu kebijakan. Meta-analisis adalah suatu bentuk penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan metode statistik dari beberapa hasil penelitian untuk mengorganisasikan dan menggali informasi sebanyak mungkin dari data-data primer yang diperoleh
macam hasil penelitian dengan cara yang kuantitatif. Yang kedua, mampu menggambarkan hubungan antara penelitian dengan baik sehingga dapat mengatasi adanya perbedaan hasil antar penelitian. Yang ketiga, meta-analisis lebih objektif karena fokus pada data, sedangkan review literatur lainnya seperti metode naratif fokus pada kesimpulan dari berbagai macam studi. Yang keempat, meta-analisis fokus pada efek size, dan yang kelima, meta-analisis dilakukan secara kuantitatif sehingga lebih mudah dilakukan. Adapun kekurangan meta-analisis, yang pertama, sampling bias towards empirical studies. Sampling bias berarti pengambilan sampel yang tidak sesuai karena ketidakseragaman tiap-tiap studi. Pengambilan sampel yang cocok untuk meta-analisis adalah dengan cara survei, laboratorium eksperimen, dan studi lapangan. Yang kedua, publication bias. Meta-analisis menggunakan data yang terdapat dalam penelitian yang telah terpublikasi sehingga dianggap peneliti tidak representatif karena hasil-hasil pengamatan yang signifikan lebih cenderung dipublikasikan daripada yang tidak signifikan. Yang ketiga, apples and oranges. Metode ini bisa dianalogikan seperti membedakan antara buah jeruk dan apel. Artinya, mengkombinasikan studi yang berbeda dalam analisis yang sama. Methodological error, kesimpulan yang salah dapat dikarenakan kesalahan yang bersifat metodologi. Dalam melakukan analisis peneliti, sebaiknya melakukan ekstraksi pada data dan statistik yang terdiri dari efek size, ukuran sampel, variabel, moderator yang mungkin, dan sebagainya. Tujuan meta-analisis. Selanjutnya, tujuan meta-analisis. Penelitian meta-analisis secara lebih sederhana dan mencangkup poin-poin penting dalam pengertian para ahli yang telah dijabarkan adalah sebuah analisis atas analisis dari sejumlah hasil penelitian dalam masalah sejenis dengan merangkum hasil-hasil penelitian tersebut secara kuantitatif. Penelitian meta-analisis ini memiliki tujuan, yaitu 1. Untuk menyelesaikan ketidakpastian hasil laporan. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang belum dikaji. Yang ketiga, untuk menemukan konsistensi atau ketidakkonsistenan suatu penelitian yang sejenis. Yang keempat, untuk memperoleh estimasi efek size, seberapa kuat hubungan atau seberapa besar perbedaan antar variabel di tiap penelitian. Yang kelima, melakukan intervensi dari data dalam sampel ke dalam populasi, baik dengan hipotesis atau anggapan dasar yang masih perlu dibuktikan, maupun dengan melakukan estimasi atau perkiraan berdasarkan keadaan-keadaan yang ada. Dan yang terakhir, melakukan kontrol terhadap variabel yang berpotensi mengacaukan agar tidak mengganggu hubungan atau perbedaan dari penelitian-penelitian yang ada. Selanjutnya yaitu langkah-langkah meta-analisis. Yang pertama, menentukan dan mempelajari topik penelitian yang akan dirangkum. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan sejumlah penelitian dengan topik yang telah ditentukan dan menyelesaikannya. Dan yang ketiga, melakukan perhitungan efek size dengan metode dalam meta-analisis dan uji hipotesis terhadap efek size. Dan yang keempat, mengidentifikasi ada tindakan heterogenitas efek size dan model pada tahap ini. Jika teridentifikasi adanya heterogenitas efek size, maka lanjut ke langkah 5. Namun jika tidak teridentifikasi adanya heterogenitas efek size, maka menuju langkah ke-6. Yang kelima, analisis variabel moderator. Dan yang keenam, menarik kesimpulan dan menginterpretasi hasil penelitian meta-analisis. Itulah tadi penjelasan materi tentang isu kebijakan pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal